Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang terbaik. Kepribadiannya penuh kesederhanaan dan kewibawaan. Terlahir di keluarga kaya raya, tidak membuatnya terlena dengan harta. Rasa ingin tahu dirinya tentang Islam, membuat dirinya semakin jatuh cinta, dan pada akhirnya ia pun memeluk agama Islam di tangan Rasulullah. Bahkan, ada kisah yang menggugah hati di dalam perang Badar yang ia ikuti. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya. Saksi Imaji. Siang itu, Uthman bin Thalhah mendatangi pusat kota Mekah. Tujuannya untuk bertemu dengan para pembesar Quraisy. Orang-orang memang sudah menugasinya agar mengawasi gerak-gerik pengikut Muhammad. Ya Utsman, memang satu dari sekian banyak mata-mata pembesar Quraisy yang sudah disebar sejak Muhammad mengumumkan dirinya adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sore itu aku melihat pemuda itu mengendap-endap ke Bukit Sofa, lalu masuk ke rumah Arqam bin Abul Arqam. Di lain waktu aku juga sempat melihat dia sholat bersama Muhammad. Tahukah kalian siapa yang aku maksud? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Sungguh aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri pemuda itu bersama-sama dengan pengikut Muhammad. Lapor Uthman bin Thalhah dengan begitu cepatnya. Kondisi Mekah waktu itu memang sedang ramai membicarakan sosok Muhammad. Mendengar pengakuan Muhammad, banyak yang menuduhnya berdusta. Tapi tidak dengan Mus'ab yang menggunakan kecerdasannya untuk berpikir. Muhammad berdusta? Mustahil. Bukankah dia yang bergelar Al-Amin karena kejujurannya selama ini? Saat itu hatinya hanya merasa tergelitik. Sungguh dia tidak bisa menghapus rasa ingin tahu yang tiba-tiba datang tak terbendung. Dia sendiri tidak pernah ragu akan apa yang dikatakan Muhammad. Apalagi saat Muhammad mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah, juga tentang kabar gembira dan peringatan yang disampaikan laki-laki mulia itu. Sungguh Mus'ab tidak pernah ragu. Maka Mus'ab pun mulai mengumpulkan informasi dan berita tentang Muhammad, hingga berita tentang tempat berkumpul Muhammad dan pengikutnya sampai ke telinganya. Tepatnya di rumah Arqam bin Abul Arqam di Bukit Sofa, tempat yang jauh dari gangguan kaum Quraisy. Aku harus ke sana, tekad Mus'ab dalam hati. Tekad itu akhirnya terlaksana. Pada suatu sore, Mus'ab mendatangi rumah Arqam. Dia pun duduk di sudut ruangan. Dia mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Sungguh Mus'ab amat takjub, di hatinya tak ada sedikit pun keraguan. Dia yakin itu bukanlah karangan Muhammad, tapi wahyu langsung dari Allah untuk seluruh manusia. Ya Rasulullah, sungguh aku mengakui semua kebenaran ini, maka terimalah keimananku ini. Mus'ab pun tidak bisa menahan semangat yang membuncak di dalam dadanya. Rasulullah Muhammad mendekati Mus'ab bin Umair yang sedang terharu. Tangan yang mulia itu mengelus dada Mus'ab seolah-olah ingin meredakan gejolak hatinya. Subhanallah, tiba-tiba saja dada yang tengah panas dengan semangat yang menggelora menjadi begitu tenangnya. Mus'ab yang biasanya menjadi bintang rapat dengan balasan pujian dari manusia, sekarang sudah menjadi Mus'ab yang tercelup wahyu ilahi. Dia menjadi seorang pemuda yang cerdas, arif dan bijaksana. Sebenarnya Mus'ab sudah paham akan konsekuensi dari pilihan hatinya ini. Dia sudah memperkirakan berita keislaman dirinya akan segera terdengar oleh pembesar Quraisy dan keluarga daripada keluarganya. Mus'ab pun sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi rintangan apapun yang terjadi,
tapi ada satu rintangan yang mengganjal di dalam hatinya, yaitu ibunya sendiri, Khunas binti Malik, yang terkenal tegas dan disegani bahkan oleh para pembesar Quraisy. Dan hari ini Mus'hab berdiri di hadapan ibunya, keluarga besarnya, dan para pembesar Quraisy lainnya. Mus'hab tahu kalau berdebat tidak akan ada kata selesai, maka dia pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diajarkan Rasulullah padanya. Di hatinya menjadi tenang, dan suaranya yang terdengar menggema membuat semua tertegun. Berhenti. Suara yang penuh kemarahan itu sangat Mus'hab kenal. Suara itu tidak lain ialah milik ibunya sendiri. Kini ibunya berdiri sangat dekat di hadapan Mus'hab. Tangannya terangkat siap untuk menutup mulut anaknya. Untuk pertama kalinya Khunas binti Malik ingin menampar anak kesayangannya itu. Namun tiba-tiba tangannya berhenti dan malah jatuh terkulai. Saat itu Khunas melihat wajah Mus'hab tampak bercahaya. Khunas pun menyadari tidak ada gunanya menggunakan jalan kekerasan pada Mus'hab. Hal itu tidak akan membuat Mus'hab meninggalkan ajaran Muhammad. Justru ketika mendapat tekanan fisik, Mus'hab semakin kuat pada pendiriannya. Dan itu berarti Khunas gagal mengajak Mus'hab keluar dari agama Muhammad. Khunas pun memutuskan untuk mengurung Mus'hab dengan pengawasan ketat. Entah untuk berapa lama Mus'hab terus dalam pengawasan orang tuanya, hingga kabar tentang keberangkatan beberapa sahabat ke Habasyah pun sampai ke telinganya. Mus'hab bertekad untuk ikut hijrah ke Habasyah bagaimanapun caranya. Dengan kecerdasannya, Mus'hab berhasil lolos dari para penjaga dan ibunya. Dia pun bergegas mengikuti hijrah bersama sahabat Rasulullah ke Habasyah. Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, Mus'hab pun kembali ke kota suci Mekah. Mengetahui kabar ini, Khunas kembali mengatur strategi untuk menahan putranya lagi. Nyatanya kekuatan iman Mus'hab tak terkoyahkan. Mus'hab pun kembali bisa meloloskan diri dan hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Berbeda dengan Mus'hab, sang ibu makin merasa putus asa untuk meraih kembali anaknya ke tangan atau ke genggamannya. Hingga akhirnya dia memutuskan hubungan dengan anaknya yang selama ini amat dibanggakannya. Pergilah, aku bukan lagi ibumu. Duhai ibu, aku sungguh sangat menyayangimu dan sangat ingin melihatmu dalam keselamatan. Karena itu, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bujuk Mus'hab dengan lembut. Aku tidak akan mengikuti jejakmu, Mus'hab. Sungguh ajaran Muhammad bisa membuat otakku rusak, dan aku pasti akan menjadi olok-olokan seluruh penduduk Quraisy. Aku tidak mau, balas Khunas binti Malik penuh kemarahan. Perasaan benci itulah yang membuat Khunas menghentikan semua pemberiannya pada Mus'hab. Ibunya juga melarang memberikan makanan untuk siapa saja yang menjadi pengikut Muhammad. Kita tak ada lagi Mus'hab dengan baju terbaik yang membuat penampilannya menawan. Mus'hab pun harus rela dengan pakaian dari kain kasar yang amat sangat sederhana. Makan pun seadanya, bahkan lebih sering berpuasa. Semua itu karena dia mempertahankan iman di dalam dadanya. Rasulullah amat meyakini Mus'hab, karena itulah tugas berat ini diberikan padanya, menjadi duta pertama di Madinah yang waktu itu masih bernama Yastrib. Tugasnya adalah mengajarkan Islam pada sahabat Ansor yang sudah beriman. Mus'hab juga harus mengajak penduduk Madinah yang belum beriman agar mengikuti jalan keimanan. Hal itu sebagai persiapan agar Madinah bisa dijadikan tempat hijrah selanjutnya. Dan ternyata pilihan Rasulullah adalah yang terbaik. Meski banyak sahabat-sahabat yang lebih tua atau lebih dahulu masuk Islam, Rasulullah lebih memilih Mus'hab. Tidak lain karena Mus'hab memiliki kecerdasan dan berakhlak mulia. Sikapnya yang penuh kejujuran, kesederhanaan,
dan keikhlasan menjadi daya tarik bagi penduduk Madinah yang mendengar penjelasannya. Atas pertolongan Allah, hanya dalam beberapa bulan Mus'ab berhasil mengajak 70 orang dari Madinah untuk menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah. Mereka pergi dari Madinah menuju Aqabah, dan peristiwa itu dikenal dengan Baitul Aqabah yang kedua. Puncak kemurnian iman Mus'ab dibuktikan saat maju ke medan perang Uhud. Rasulullah mempercayakan bendera kaum muslimin ke tangan pemuda itu. Karena ketidaktaatan pada perintah Rasul, maka tentara muslim bisa diporak-porandakan oleh tentara Quraisy. Saat itulah Mus'ab melihat kondisi Rasulullah terancam. Allahu Akbar, Mus'ab bergerak memancing pasukan Quraisy agar menjauh dari Rasulullah. Dia menyerang ke segala arah dengan penuh akan semangat. Tangan kanannya memegang bendera dan tangan kirinya terus bergerak dengan pedang tersebut. Sungguh meski seorang diri, Mus'ab berperang layaknya satu pasukan. Saat itu seorang tentara berkuda dari barisan musuh yang bernama Ibnu Qamiyah berhasil memutuskan tangan kanan Mus'ab. Secepat kilat tangan kirinya meraih bendera. Musuh kembali menyerang. Kali ini memutuskan tangan kiri Mus'ab. Maka dengan kedua pangkal lengannya dia menyelamatkan bendera agar tidak jatuh ke tanah. Ada yang menarik ketika kedua peristiwa itu terjadi. Saat tangan kanannya terputus, Mus'ab berkata, Muhammad itu hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para Rasul. Kalimat itu juga yang terucap saat tangan kirinya putus. Kata-kata yang menggambarkan keyakinannya pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan kata-kata itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mus'ab gugur menjadi syuhada di medan perang Uhud. Saat melihat jenazahnya, Rasulullah pun tak bisa menutupi kesedihannya. Beliau berdiri mengamati tubuh Mus'ab yang penuh akan luka dengan penuh kasih sayang. Inilah tubuh duta Islam yang pertama kali, tubuh dari seorang hamba Allah yang menepati janjinya. Allah Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Ambillah pelajaran dari Mus'ab bin Umair. Dirinya tumbuh dalam kemewahan, namun hal tersebut tidak membuatnya menjadi pribadi yang manja. Mus'ab juga tidak pernah sombong dengan wajah tampannya ataupun kekayaannya yang ada di dalam dirinya. Mus'ab juga tetap santun meski pada orang yang memusuhinya, termasuk pada ibunya sendiri. Sungguh beliaulah sebaik-baik daripada sahabat, dan beliau pula lah yang memiliki daripada akhlak yang mulia yang ia langsung belajar daripada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah dari Mus'ab bin Umair. Sosok yang patut menjadi panutan bagi kita semua. Ia rela berpisah dari sang ibu, harta dan kehidupannya yang mewah demi membela agama Allah. Dirinya pun ikut berjuang di perang Badar, sampai kedua tangannya pun putus tertebas pedang demi mempertahankan panji Rasulullah. Meski kita tidak sama seperti mereka, namun kisah perjuangan mereka patutlah kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.